Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang hukum Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Kusniawati, NIM 2024100037. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Al-Khulafa Ar-Rasyidin sendiri adalah bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin yaitu dari orang-orang muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu adalah orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau itu menjadi pemimpin atau dalam menjalankan tugas. Dalam Al-Quran, manusia secara umum adalah khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya adalah pengganti dari Nabi Muhammad SAW sebagai imam umatnya. Adapun yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin sendiri adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, melaksanakan tugas dengan benar, dan juga mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas dari Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Jika tugas dari Rasulullah ada 2 hal, yaitu yang pertama tentang kenabian dan yang kedua tentang kenegaraan, maka tugas dari Khulafaur Rasyidin sendiri adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah sebagai kepala negara dan pemimpin agama. Tugas dari Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Sedangkan tugas dari Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin agama yaitu mengatur hal-hal yang menyangkut tentang keagamaan. Jadi bila ada perselisihan pendapat, maka khalifah yang berhak mengambil keputusan. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat Nabi pasca Nabi wafat. Mereka dipilih langsung oleh para sahabat Nabi melalui mekanisme yang demokratis. Ada 2 cara dalam pemilihan khalifah ini. Yang pertama adalah secara musyawarah dan yang kedua yaitu penunjukan khalifah sebelumnya. Yang kedua, saya akan membahas tentang peradaban Islam pada masa berbagai pemerintahan. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 11-13 Hijriah garing 632 sampai 634 Masehi. Namanya ialah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Beliau adalah salah seorang sahabat yang utama. Julukannya Abu Bakar, gelarnya As-Siddiq. Mengapa demikian? Karena beliau selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama di acara Isra Mi'raj. Pada masa awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq diguncang oleh pemberontakan dari orang-orang yang murtad, seperti orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan untuk membayar zakat. Abu Bakar ini menjadi khalifah hanya 2 tahun dan beliau pada tahun 634 Masehi dinyatakan meninggal dunia. Yang kedua adalah Khalifah Umar ibnu Al-Khattab 13-23 Hijriah garing 634 sampai 644 Masehi. Dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hotmah. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi di salah satu kaum Quraisy. Beliau menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam dalam pemerintahan Umar bin Khattab meliputi Semenanjung Arabia, Palestina, Suriah, Persia, Irak, dan juga Mesir. Pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam pada saat melakukan salat subuh oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah, diduga mendapat perintah dari kalangan Majusi. Umar bin Khattab sendiri dimakamkan di samping Nabi SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat pada usia 63 tahun. 2024100006 C. Khalifah Utsman bin Affan tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Nama lengkapnya ialah
Utsman bin Affan bin Abdul As ibnu Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Tetapi, sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses bagi beliau. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi 2 periode. 6 tahun pertamanya merupakan masa pemerintahan yang baik dan 6 tahun terakhir adalah merupakan masa pemerintahan yang buruk. Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Manfaat dibukukan Al-Quran pada masa Utsman adalah 1. Menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. 2. Menyatukan bacaan kendati pun masih ada perbedaannya, namun harus tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. 3. Menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut yang kelihatan pada mushaf sekarang ini. Situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman semakin mencekam dan timbul pemberontakan-pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid. D. Khalifah Ali bin Abi Thalib tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontakan yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. 2.3 Kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Muslim. Islam pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, para Al-Khulafa Ar-Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antara mereka. Dilihat dari sosiologis bahwa pemimpin-pemimpin pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah bukan pemimpin yang otoritas, melainkan masyarakat yang menghimbau, bukan kekuasaan untuk memerintah. Masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah masa yang sangat pantas ditiru dalam pribadinya. Perkembangan agama Islam yang dilakukan pemerintahan Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuahkan hasil yang gilang gemilang. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan menakjubkan dan suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman politik yang memadai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat, antara lain sebagai berikut. 1. Islam. Di samping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat. 2. Dalam dada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertanam keyakinan yang sangat kuat tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam dakwah ke seluruh penjuru dunia. Bertentangan aliran agama di wilayah Bizaitun mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. 4. Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan sikap simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya dan masuk Islam. 5. Bangsa Syria dan Palestina dan bangsa Hami di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat daripada bangsa Eropa Bizaitun yang memerintah mereka. Dan yang terakhir, yang keenam, Mesir, Syria, dan Irak adalah daerah-daerah yang kaya. Kekayaan itu membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.